Salam edukasi masyarakat cerdas. Ada pertanyaan yang sampai kepada kita bahwa saya membeli barang dari toko online dan barangnya tidak sesuai. Saya meminta ditukar, tapi mereka bilang tidak ada barangnya. Saya bilang mau dikembalikan, eh, eh, akan diproses dalam waktu mungkin 2 minggu. Oke, jawabannya adalah begini. Ketika teman-teman menjadi korban atau menjadi konsumen yang tidak sesuai dengan apa yang saudara lihat, apa yang saudara baca dari mungkin dari iklan yang disiapkan, yang dibuatkan, maka itu dapat digugat atas pelanggaran terhadap undang-undang perlindungan konsumen ya. Jadi undang-undang perlindungan konsumen itu sudah mengatur secara terperinci hak-hak daripada konsumen yang tidak bisa dibohongi, tidak bisa ditipu, tidak bisa dikerjain seperti banyak penjual sekarang ya. Ada barang yang kalau kita membeli barang dari sebuah toko, di tempatnya itu entah itu ada sesuatu seperti kata orang dibuat sesuatu di situ, sehingga penglihatan kita selalu melihat kalau kita di toko ini melihat barang ini sangat bagus. Nah, tapi ketika kita beli, kita bawa di rumah, malah barang itu menjadi barang yang tidak bagus. Ada beberapa orang yang mengalaminya. Nah, kalau kita mengalaminya, bahwa lalu ada orang yang ketika dibeli barangnya dilihatnya menjadi tidak bagus, merasa ditipu atau dibohongi, lalu dia datang ke tokonya kembali, mungkin dalam waktu 1 hari. Ketika dia bertemu dengan pemilik toko, saya ingin mengembalikan barangmu ini karena tidak sesuai, speknya tidak sesuai, ini tidak sesuai, dan ternyata benar. Nah, lalu dia bilang, barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Kalau Anda bertemu dengan pemilik toko seperti itu, langsung bilang kepada dia, apakah kamu mengerti undang-undang perlindungan konsumen? Kamu mau menipu saya ya? Gitu saja. Jadi semua sekarang dilindungi ya. Jadi itu kalaupun ditulis contohnya di belakangnya ini di dalam bilnya, barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan, itu gugur demi hukum. Ya, itu gugur demi hukum. Sehingga kalau Anda merasa dirugikan oleh karena itu, Anda bisa menggugatnya ke pengadilan dan meminta ganti rugi. Anda bisa meminta ganti rugi 1 miliar supaya dia mengerti dan tidak mengulangi perbuatan-perbuatan seperti itu kalau Anda merasa dirugikan. Nah, karena itu namanya adalah perjanjian klausula sepihak, itu tidak dibenarkan oleh hukum. Sama dengan ketika kita parkir ya, kita sering parkir di suatu tempat, lalu disebutkan di sana, disebutkan di tempat parkir itu kehilangan dan kerusakan tidak merupakan tanggung jawab manajemen. Nah, sehingga ketika kita meminta parkirnya dituliskan di situ di belakangnya, lalu tiba-tiba kita mau kembali motor atau mobilnya tidak ada. Ketika ditanya ke manajemen bilang kan ada tulisan di situ. Nah, itu disebut dengan klausula sepihak dan itu batal demi hukum. Ya, jadi kalau ada yang kehilangan di suatu tempat, makanya ingat, kalau Anda menitipkan sesuatu barang di suatu tempat, apakah itu di tempat parkir atau di mana, usahakan minta bill atau bukti telah menitipkan, sehingga ketika terjadi kehilangan, walaupun disebut di situ, kadang-kadang dituliskan gini, kerusakan, kehilangan tidak merupakan tanggung jawab kami. Itu dinyatakan tidak ada manfaatnya. Kalau Anda menjadi korban seperti itu, langsung proses, laporkan ke pihak tertentu, bisa ke kepolisian, atau kalau itu transaksi bisnis tadi merasa ditipu, langsung gugat ke pengadilan, minta ganti rugi berpuluh-puluh miliar supaya dia bisa paham dan tidak mengulangi hal yang sama. Oke, jadi kehadiran undang-undang perlindungan konsumen itu sangat melindungi keberadaan konsumen. Anda tertipu dalam membeli, Anda bisa selesaikan itu. Sama dengan penjualan online sekarang. Saya baru-baru ini hampir saja menggugat sebuah aplikasi aplikasi jual beli online, salah satu jual beli online terbesar di dunia kali ya. Anda pasti tahu mereknya itu apa. Saya hampir menggugatnya itu ke pengadilan negeri.
Jakarta Pusat, UI, dengan alasan bahwa saya merasa tertipu ketika saya beli sesuatu barang, lalu barangnya ternyata tidak jelas, lalu ketika klarifikasi mereka minta bisa dikembalikan pertama kerugian kita, waktunya kalau nggak salah 14 hari, dan yang kedua kita mengganti uang transportasi. Nah, ini adalah tidak semata-mata kepada nilainya yang mungkin ongkosnya hanya 10.000, 20.000, tapi saya sebagai aktivis hukum, supaya masyarakat tidak menjadi korban dari terus-menerus, saya berkeinginan untuk meluruskan itu, memperingatkan dia supaya jangan melakukan bisnis yang jahat seperti itu. Karena kita bisa dua hal dirugikan, dari segi waktu 2 minggu, dari segi returnnya, dari segi uang transportnya, uang transportasi, ongkos kirimnya. Nah, ketika itu hampir-hampir, tapi setelah saya peringatkan mereka melalui somasi tertutup dari media sosial, mereka langsung menyampaikan klarifikasi yang pada saat itu bisa saya terima. Oleh karena bisa saya terima, maka saya menghentikan niat saya. Tapi kalau Anda menjadi korban hal yang sama, Anda bisa menggugatnya karena telah melakukan kerugian. Apalagi hal-hal seperti itu sudah pasti disengaja, semata-mata dilakukan untuk kita lakukan untuk melindungi diri kita dan melindungi masyarakat pada umumnya, supaya tidak masuk dalam perbuatan-perbuatan yang merugikan seperti itu. Salam edukasi masyarakat, menjadi masyarakat yang pintar dan cerdas.